warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dia Putri, NPM 1811010539, jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Unpad Lampung. Di sini saya akan membahas tentang ilmu pendidikan dan ilmu pendidikan Islam untuk memenuhi ujian komprehensif Ibu Era Oktaviana MPD. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang ilmu pendidikan dan ilmu pendidikan Islam sesuai kita mulai dari awalnya, yakni dasarnya, pengertiannya terlebih dahulu. Mungkin teman-teman sekalian sudah mengerti atau sudah paham atau sudah ada yang tahu tentang pengertian ilmu pendidikan dan ilmu pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan kembali, yakni ilmu pendidikan, suatu kumpulan ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan memiliki metode tertentu yang ilmiah untuk menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan, bantuan atau didikan yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya dalam rangka mempersiapkan diri untuk kehidupan yang bermakna bagi dirinya, masyarakat, dan penciptanya. Jadi, lebih singkatnya seperti ini. Saya akan memberikan contohnya. Seperti kita yang belum bisa membaca, diajarkan oleh guru pada saat kita masuk di sekolah ataupun orang tua di rumah untuk bisa membaca yang berawal dari satu huruf abjad kita hafalkan dari A sampai Z hingga bisa kita seperti mengeja atau membaca tulisan-tulisan yang ada di buku ataupun di koran seperti itu. Oke. Yang kedua yaitu ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam adalah teori-teori yang terkait dengan pendidikan dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Jadi di sini pendidikan Islam lebih mengutamakan perspektifnya menurut Al-Quran dan hadis ataupun yang itu syariat-syariat Islamnya. Dasar dan tujuannya, yakni dasar ilmu pendidikan itu ada yang pertama landasan agama, filosofi, hukum, psikologis, sejarah, sosial budaya, ilmiah, dan teknologi. Tujuan ilmu pendidikan ini adalah memberikan informasi atau keterangan tentang dasar-dasar pendidikan dalam berbagai situasi atau interaksi pendidikan, jalur dan jenis jenjang pendidikan untuk membekali peserta didik mencapai kehidupan yang berbudaya dan mandiri yang lebih baik di masa depan. Jadi dasar ilmu pendidikan itu sudah mencakup agamanya, filosofinya, hukum tentang hukum ilmu pendidikan seperti apa, psikologis untuk memahami gerak-gerik psikomotorik pendidik atau anak didik kita untuk stimulus menerima ilmu pendidikan tersebut. Adapun sejarah-sejarahnya membahas sejarah-sejarah pendidikan untuk melatih sosial budaya mereka. Terus ilmiah itu untuk mengkaji yang tadinya tidak detail menjadi detail, yang lebih rinci, dan untuk memahami perkembangan teknologi pada masa modern saat ini. Selanjutnya, dasar ilmu pendidikan Islamnya, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Oke, di sini saya akan membahas tentang Al-Quran dan Al-Hadis, dasar ilmunya. Di sini saya akan menyebutkan ayat-ayat dan hadis yang menjadi dasar ilmu pendidikan tersebut. Ya, ini yang pertama ada surat Al-Alaq 1-5, ada Al-Mujadalah ayat 11, surat Shad ayat 29, ada Al-Baqarah ayat 31, sama At-Taubah ayat 122. Adapun hadisnya, ya ini saya mengambil dari 3 hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Ibnu Majah, dan hadis riwayat Muslim. Kita semua bisa lebih banyak lagi mengetahui ayat-ayat tentang pendidikan dan hadis tentang pendidikan. Mungkin itu yang bisa saya memberitahu tentang ayat dan hadis tarbawi tentang pendidikan atau tentang ilmu pendidikan lebih tepatnya.
Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam adalah kesempurnaan manusia di dunia dan di akhirat. Manusia dapat mencapai kesempurnaan melalui ilmu untuk memberi kebahagiaan di dunia sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, sebenarnya tujuan pendidikan dan tujuan ilmu pendidikan dan ilmu pendidikan Islam itu tidak berbeda jauh. Bedanya mungkin lebih ke ilmu pendidikan itu lebih ke nasionalnya, tidak terkhusus, yaitu agamanya. Kita kan di Indonesia beragam agama, beragam suku seperti itu. Kalau ilmu pendidikan lebih terkhususnya untuk membahas tentang ilmu pendidikan Islamnya seperti itu. Selanjutnya faktor-faktor pendidikan Islam, yaitu ada faktor tujuan. Apa sih faktor tujuan itu? Faktor tujuan itu pendidikan dalam prosesnya harus mengurai kepada pendekatan diri kepada Allah dan kesempurnaan insani, mengarahkan manusia untuk mencapai tujuan hidup bagi bahagia dunia dan akhirat. Jadi lebih untuk mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan syariat-syariat yang ditentukan oleh Allah, dan yang dilarang itu dijauhkan, seperti itu ya kurang lebihnya. Yang kedua, faktor pendidik. Faktor pendidik itu guru mempunyai kedudukan yang mulia dan sangat penting. Benar sekali. Guru itu memiliki peran yang sangat penting. Karena apa? Karena stimulus atau kita mengerti di dalam pendidikan itu, kalau tidak ada pendidik, gimana anak pendidik ingin diajarkan seperti itu? Kalau jika ada pendidik dan tidak ada anak juga, itu sangat sulit gitu untuk dilakukannya pendidikan Islam itu berjalan. Oke, selanjutnya ada faktor anak didik. Belajar mempunyai peran yang penting dalam kehidupan. Jika tidak ada pendidik, pendidikan itu tidak akan berlangsung benar. Itu yang seperti saya bilang tadi. Pendidik dan anak didik itu adalah faktor utama untuk berlangsungnya pendidikan itu tersendiri. Yang selanjutnya faktor alat pendidikan, yakni metode-metode dalam pengajaran berlangsung. Misalnya bisa metode cara kita penyampaian cara pengajaran seperti ceramahkah, atau menggunakan media-media seperti PowerPoint, seperti saat ini PowerPoint, terus sambil bermain, diskusi seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, faktor lingkungan. Faktor lingkungan pertama kita itu mendapatkan pendidikan adalah keluarga, orang tua terutamanya. Karena apa? Karena kita setelah dilahirkan itu sekolah utama kita adalah keluarga atau orang tua kita. Setelah kita beranjak usia yang memang sudah ditentukan untuk pendidikan sekolah, istilahnya informalnya, kita akan masuk TK, SD, SMA, SMP, perguruan tinggi, itu kita sudah di ruang lingkup pendidikan informal di luar keluarga. Itu lebih terarah dan lebih memiliki konsep kependidikan yang sudah dikonsepkan di dalam undang-undang, di dalam syariat-syariat Islam seperti itu. Oke, selanjutnya komponen pendidikan Islam. Ada pendidik, peserta didik, lingkungan pendidikan, materi pembelajaran, metode pendidikan, dan kurikulum pendidikan. Nah, di sini komponen pendidikan Islam yang ada pendidik dan peserta didik itu adalah komponen yang utama atau faktor yang utama untuk terjalinnya atau berlangsungnya pendidikan. Terus lingkungan pendidikan itu ada informal dan non formal. Yang non formal adalah itu yang kita mendapatkan di luar lingkup yang diketahui oleh lembaga-lembaga pemerintahan kita, Kemendikbud seperti itu, Kemenak kayak gitu. Jadi kalau non formalnya itu kayak kita melakukan les privat, terus dididik oleh orang tua kita sebelum kita melakukan masuk ke ruang lingkup informal pendidikan. Kalau lingkungan pendidikan informal itu ya seperti kita PAUD atau TK, SD, SMP, dan perguruan tinggi. Terus materi pembelajaran ini harus terkonsep
untuk berjalannya pendidikan itu tuh sendiri, ilmu-ilmu itu sendiri. Dan materi pembelajaran juga terpatok di kurikulum pendidikan, karena kita tidak akan menyediakan materi yang tidak sesuai dengan kurikulum yang ada. Terus baru kita dilakukannya berjalan langsung dengan metode pendidikan, metode-metode seperti yang saya sebutkan tadi yang sebelumnya, yakni ada metode ceramah atau tidak menggunakan media itu saya menjelaskan ke teman kalian, ada yang menggunakan sarana-sarana yang ada di lingkungan sekolah seperti itu kayak PowerPoint atau diskusi atau secara playground, tapi playgroundnya sambil bermain sambil belajar seperti itu. Sudah, mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.